Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menghentikan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan dua aparatur sipil negara atau ASN dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah Pilkada Kota Balikpapan. Penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan dua ASN tersebut dihentikan karena Bawaslu tidak dapat bukti yang dapat membuktikan bahwa kedua ASN yang bersangkutan telah mendaftar dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di salah satu partai politik di Pilkada Kota Balikpapan. Menurut Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Ramli, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Kaltim telah memproses sedikitnya 6 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak di 9 wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menjelaskan ke-6 pelanggaran netralitas ASN tersebut masing-masing terjadi di wilayah Kota Bontang dengan 2 pelanggaran netralitas ASN, di Kabupaten Pasir sebanyak 3 pelanggaran netralitas ASN, dan Kabupaten Berau dengan temuan 1 pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kaltim, ke-6 ASN di masing-masing wilayah tersebut diduga melakukan pelanggaran netralitas karena terbukti telah mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah ke salah satu partai politik, terlibat proses pengumpulan dukungan untuk calon perseorangan dan terbukti baliho atau alat peraga lainnya untuk meminta dukungan dari masyarakat. Ia menerangkan ke-6 kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN tersebut telah diserahkan penanganan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk diproses lebih lanjut. Terkait kasus ini, sesuai kewenangannya, Bawaslu hanya untuk melakukan klarifikasi yang hasilnya kemudian disampaikan ke Komisi ASN. Untuk bentuk pelanggaran atau sanksi yang akan diberikan diserahkan sepenuhnya pada Komisi ASN. Yang kita laporkan itu ada di Bontang ada 2, Pasir ada 3, baru Kutim 1, Berau 1 Berau. Dikarenakan apa, Pak? Pelanggarannya dikarenakan apa? Ada beragam, ada yang mendaftar ke partai politik untuk mendapat dukungan, ada yang pasang baliho, rata-rata yang itu. Pelanggaran dugaan ASN-nya. Prosesnya sejauh ini sampai apa, Pak? Sudah ada penindakan atau apa? Atau posisi kita kan hanya melakukan klarifikasi, kemudian memberikan bukti-bukti, setelah itu disampaikan ke Komisi ASN. Nah, soal sanksinya itu atau apakah memang betul melanggar undang-undang, kan kita baru menduga kan, kemudian apakah betul melanggar undang-undang dan kemudian seperti apa sanksinya itu tergantung Komisi ASN. Masih belum ada hasil dari Komisi ASN. Sampai sekarang ini belum ada jawaban atau rekomendasi dari ASN. Ia menjelaskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim, Kota Balikpapan menduduki urutan kedua dengan tingkat kerawanan paling tinggi setelah Kabupaten Pasir. Sesuai dengan indeks yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kaltim, tingkatkan kerawanan di Pilkada Kota Balikpapan masih dalam kategori sedang tinggi, dengan indeks mencapai angka 4. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Kaltim mengikuti 4 indikator yang menjadi tolak ukur dalam memperhitungkan potensi tingkat kerawanan pada pilkada, yakni dimensi sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan ASN. Untuk menghindari tingkat potensi kerawanan pada pilkada, pihaknya akan meningkatkan kegiatan sosialisasi termasuk meningkatkan upaya pengawasan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran di pilkada. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.